Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pemuda mengintip wanita mandi yang berbuah surga. Seorang pemuda masuk surga karena mengintip wanita mandi. Padahal seperti yang kita tahu, mengintip adalah salah satu perbuatan tercela. Apabila kita melakukannya, maka kita dianggap telah melanggar norma. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang mengintip justru masuk surga karena perbuatannya ini? Kisah masuk surga gara-gara mengintip perempuan mandi ini bermula dari seorang pembantu Rasulullah SAW yang bernama Salabah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Salabah untuk keperluan tertentu. Kemudian ia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Namun di tengah perjalanan, dia melihat ke salah satu pintu di rumah sahabat Ansor. Dari celah pintu itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi dan mengintip wanita itu hingga berulang kali. Setelah perbuatannya, Salabah terus ketakutan dan merasa malu atas perbuatannya tersebut. Ia takut jika suatu ketika diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan perbuatan Salabah tersebut. Ia akan merasa sangat malu kepada orang-orang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke lembah gunung di antara Madinah dan Mekah seorang diri. Ia memutuskan untuk meninggalkan Rasul dan berjanji tidak akan kembali lagi ke Madinah. Selama 40 hari, Rasulullah SAW kehilangan dia. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seseorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi SAW, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang pengembala Madinah yang bernama Sufafah. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Pengembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Sufafah menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepala sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Ya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampiri dan mendekapnya. Salabah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah SAW telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Salabah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW tengah sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tak kalah Salabah mendengar bacaan Nabi, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucap salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah kau lakukan Salabah?" Keduanya menjawab, "Ini dia Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Salabah
yang membuatnya sadar. Wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Salabah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Salabah berkata, "Dosaku wahai Rasulullah sangat besar." Beliau bersabda, "Akan tetapi kalamulah lebih besar." Kemudian Rasulullah menyusul agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Salabah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Salabah? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Salabah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Salabah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Salabah. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Maka turunlah Jibril alaihi salam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucap salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya akan aku temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Salabah dan ia langsung meninggal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai menyolatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sambil berijingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Lalu beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyaknya malaikat yang turun melayat Salabah. Wallahu a'lam bishawab."